Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di video kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai persamaan reaksi kimia. Apa itu persamaan reaksi kimia? Dan bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi kimia yang benar? Semua itu akan kita bahas dalam video ini. Jadi teman-teman, stay fokus dan disimak terus. Teman-teman tentu saja masih ingat apa itu perubahan kimia. Benar, perubahan kimia atau reaksi kimia merupakan proses perubahan yang terjadi bila satu senyawa berubah atau bereaksi dengan senyawa atau unsur lain menghasilkan senyawa atau unsur yang baru. Secara molekuler, proses kimia atau reaksi kimia selalu disimbolkan dengan persamaan reaksi. Reaksi kimia ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan yang tidak bisa lagi dihindari. Berikut ini beberapa contoh persamaan reaksi dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami atau yang kita lihat. Yang pertama, reaksi pernafasan anaerob atau fermentasi. Proses fermentasi itu mengubah 1 mol glukosa C6H12O6 menjadi 2 mol etanol atau alkohol dan 2 mol gas karbon dioksida. Selain itu juga dihasilkan energi dalam bentuk ATP. Contoh dari reaksi fermentasi yaitu ketika kita membuat tape dari beras ketan atau ubi, atau saat pembuatan teh kombucha, yaitu teh fermentasi yang berasal dari Tiongkok. Kedua, proses korosi atau berkarat. Besi yang terkena air dan udara yang mengandung gas oksigen akan menyebabkan timbulnya lapisan tipis berwarna kemerahan pada besi itu. Itulah yang disebut dengan karat. Karat dari besi itu dituliskan sebagai Fe2O3XH2O. X-nya ini itu bergantung pada jumlah mol air yang bereaksi dengan besinya. Persamaan reaksinya itu ditulis seperti ini. Ketiga, pernafasan aerob atau pernafasan pada manusia. Pernafasan yang membutuhkan oksigen, yaitu mengubah glukosa menjadi karbon dioksida dan juga air dan juga energi dalam bentuk ATP dengan dibantu oleh gas oksigen. Persamaan reaksinya seperti ini. Kemudian reaksi yang lainnya yaitu reaksi fotosintesis yang kita lihat sehari-hari. Kemudian ada reaksi pembakaran. Contohnya adalah pembakaran bahan bakar C3H8 atau kita kenal sebagai LPG. Bahkan hingga saat mencuci pakaian, yaitu reaksi antara deterjen dengan air. Intinya, dalam keseharian hidup kita itu tidak lepas dari yang namanya reaksi kimia. Berbicara mengenai reaksi kimia, maka tidak akan lepas dengan yang namanya persamaan reaksi kimia. Jadi ini adalah persamaan reaksi kimianya. Persamaan reaksi kimia adalah suatu pernyataan yang ditulis dengan rumus-rumus kimia yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang kuantitas dan identitas dari suatu zat yang ada dalam suatu reaksi kimia. Selain itu, persamaan reaksi kimia juga bisa diartikan sebagai salah satu cara untuk memperlihatkan adanya hubungan antara zat-zat kimia yang ada sebelum dan sesudah reaksi kimia. Lalu bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi kimia dengan benar? Untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh persamaan reaksi kimia pada reaksi fotosintesis berikut ini. Persamaan reaksi kimia setara untuk reaksi fotosintesis
itu dituliskan seperti ini, yaitu 6 mol karbon dioksida atau CO2 bereaksi dengan 6 mol H2O atau air membentuk atau berubah menjadi atau bereaksi menjadi 1 mol C6H12O6 atau kita kenal sebagai glukosa dan 6 mol gas oksigen. Persamaan reaksi kimia setara untuk reaksi fotosintesis itu seperti ini. Dalam suatu persamaan reaksi kimia, ada beberapa petunjuk penting yang teman-teman harus ketahui, dan ini juga harus dituliskan dalam menuliskan persamaan reaksi kimia dengan benar. Yang pertama, yaitu terdapat zat-zat yang dituliskan di sebelah kiri. Zat-zat yang dituliskan di sebelah kiri dari tanda panah ini itu dinamakan sebagai zat bereaksi atau reaktan, di mana pada reaksi ini karbon dioksida yaitu CO2 dan air yaitu H2O adalah zat-zat bereaksi atau zat-zat reaktan. Kemudian zat-zat yang ditulis di sebelah kanan dari tanda panah dikenal sebagai hasil reaksi atau nama lainnya adalah produk reaksi, di mana pada reaksi ini juga yang menjadi produk reaksinya itu adalah glukosa yaitu C6H12O6 dan juga gas oksigen. Di antara pereaksi dan hasil reaksi itu dihubungkan dengan tanda panah yang menyatakan arah reaksi, yaitu dari zat pereaksi ke hasil reaksi, yang bisa diartikan sebagai membentuk dan bereaksi menjadi. Petunjuk ketiga yang terdapat dalam persamaan reaksi kimia yaitu fasa zatnya atau wujud dari zatnya, yang dituliskan di sebelah kanan suatu zat dan tanpa spasi, dan biasanya fasa zatnya itu ditulis miring seperti ini. Nah, terdapat 4 fasa atau 4 wujud zat yang terdapat dalam sebuah persamaan reaksi kimia, yaitu padatan atau solid, maka simbolnya adalah S. Nah, fasa solid ini mencakup zat yang mengendap dan zat yang mengkristal. Lanjut, fasa yang kedua yaitu fasa gas yang ditulis dengan huruf G. Kemudian lanjut, fasa ketiga yaitu fase larutan atau aqueous, ditulis aqui. Fase larutan ini berarti campuran homogen zat terlarut dan pelarutnya. Fase larutan dapat berwujud gas, padat, ataupun cair. Pada larutan gas, contohnya adalah udara, di mana udara ini adalah campuran dari beberapa gas. Ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida, hidrogen, argon, neon, helium, krypton, xenon. Itu adalah contoh dari larutan gas. Kemudian larutan padat, misalnya pada perunggu. Kita tahu perunggu itu terbuat dari campuran tembaga dan timah. Kemudian larutan cair misalnya adalah larutan gula, yaitu gula yang dimasukkan ke dalam air. Itu adalah fasa larutan. Kemudian yang terakhir yaitu fasa cairan atau liquid atau cairan murni yang disimbolkan dengan huruf L kecil. Fase liquid ini itu berarti cairan murni tanpa zat terlarut. Kemudian petunjuk penting terakhir adalah koefisien reaksinya. Koefisien reaksi adalah bilangan-bilangan yang ditulis di depan setiap zat dengan angka bulat yang sederhana. Misalnya ada angka-angka di sini ya, 6, 6, 1, 6. Pada persamaan reaksi fotosintesis ini, koefisien reaksi CO2, H2O, C6H12O6 dan O2 itu berturut-turut adalah 6, 6, 1, 6. Bilangan koefisien ini berfungsi untuk menyetarakan jumlah atom-atom sebelum dan sesudah bereaksi. Persamaan reaksi dikatakan benar jika jumlah seluruh atom-atom di bagian kiri panah sama dengan jumlah atom-atom yang ada di sebelah kanan dari tanda panah. Coba kita lihat lagi persamaan reaksi fotosintesis
apabila tanpa koefisien reaksinya. Maka jumlah atom masing-masing unsur pada pereaksi atau reaktan tidak sama dengan jumlah atom dari masing-masing unsur pada hasil reaksi. Jadi jumlah atom di kiri dan di kanan itu tidak akan sama. Cara untuk menghitung jumlah atomnya seperti ini. Pertama-tama, kita cek dulu jumlah atom-atom yang terlibat dalam reaksi ini. Pada reaksi fotosintesis ini, terdapat 3 jenis atom yang terlibat pada reaksi. Ada karbon, oksigen, dan hidrogen. Selanjutnya, menghitung jumlah atom-atom tersebut pada bagian kiri dan kanan. Pada bagian kiri, yaitu pada zat-zat pereaksi, jumlah karbonnya itu ada 1, yaitu pada zat CO2. C-nya 1, O-nya ada 2. Sedangkan untuk atom oksigen, jumlahnya itu ada 3, yaitu ada 2 di bagian zat karbon dioksida dan ada 1 atom di zat H2O. Jadi total terdapat 3 atom oksigen di bagian kiri. Kemudian kita lanjut ke atom hidrogen. Atom hidrogen totalnya ada 2, yaitu hanya ada pada zat H2O. Jadi total ada 2 hidrogen. Jadi di bagian kiri total atomnya untuk karbon ada 1, oksigen 3, dan hidrogen ada 2. Sedangkan untuk di bagian kanan jumlah atom karbon pada hasil reaksi jumlahnya ada 6, yaitu pada zat C6H12O6. C-nya ada 6. Sedangkan di bagian oksigen itu tidak ada. Jadi total ada 6. Kemudian atom oksigen di bagian kanan totalnya ada 8, yaitu berasal dari 6 di zat glukosa C6H12O6 dan 2 pada oksigen. Jadi total atomnya ada 8. Sedangkan untuk hidrogen totalnya ada 12, yaitu seluruhnya ada di zat C6H12O6. Jadi total keseluruhan C ada 6, O ada 8, dan H ada 12. Nah, jika kita bandingkan di kiri dan di bagian kanan, maka jumlah atom-atom di kiri dan di kanan jumlahnya itu tidak sama. Maka reaksi ini dikatakan reaksi yang belum setara. Jadi reaksinya belum benar. Dengan menambahkan bilangan koefisien 6616 pada persamaan reaksi kimia fotosintesis, maka didapatkan yang pertama jumlah atom karbonnya itu sebanyak 6 pada bagian kiri. Nah, 6 ini berasal dari indeksnya dikalikan dengan koefisiennya, di mana indeks dari karbon di sini adalah 1. 1 itu biasanya tidak ditulis. Jadi 1 dikali 6 itu 6. Kemudian untuk atom oksigen itu totalnya ada 18. Ingat, atom oksigen di sini ada di 2 zat, yaitu CO2 dan H2O. Pertama di CO2, indeks dari oksigen ini ada 2. Jadi 2 dikali dengan 6, di sini ada 1, jadi 1 kali 6. Jadi 2 kali 6 ditambah dengan 1 kali 6, totalnya adalah 18. Kemudian hidrogen di sini, indeks dari hidrogen di sini itu adalah 2. 2 dikalikan dengan koefisiennya 6, berarti total ada 12. Jadi jumlah atom di kiri, C itu ada 6, O ada 18, dan hidrogen ada 12. Kemudian kita lanjut ke bagian kanan. Di bagian kanan di sini C-nya ada 6. 6 ini berasal dari 6 dikali dengan 1, karena koefisien di sini adalah 1. Kemudian oksigen karena ada di 2 zat, maka ditambah, yaitu 6 dikali 1 ditambah 2 dikali 6, totalnya ada 18. Dan hidrogen itu cuma ada di bagian zat glukosa, yaitu C6H12O6, di mana indeks dari H itu adalah 12. 12 dikali 1 itu 12. Dengan begini jumlah atom-atom masing-masing unsurnya sudah sama antara di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Karena jumlah atom-atom yang terlibat jumlahnya sudah sama di bagian kiri dan kanan, maka reaksi inilah yang dikatakan reaksi setara, dan penulisan persamaan reaksinya itu sudah benar. Jadi reaksi ini sudah setara dan sudah benar. Yang perlu diingat di sini adalah rumus senyawa atau molekul unsur itu tidak boleh dirubah. H2O tidak boleh dirubah menjadi H3O atau H2O3, tetap H2O. Yang perlu diubah itu hanya koefisiennya saja. Jadi teman-teman, itulah yang bisa kita pelajari melalui video ini mengenai bagaimana cara menentukan bilangan koefisien reaksinya
mengenai ciri dan jenis reaksinya, itu kita akan bahas di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung dituliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.